Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasman Yauda, Kepala SD Impres Duanggele, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kali ini saya akan mengikuti apresiasi GTK tahun 2025. Olehnya itu, kami akan mempersembahkan sebuah topik yang menarik sesuai dengan kondisi daerah kami di daerah 3T, yaitu berangkai jembatan terbaik di jantung 3T. Semoga menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, implementasinya sering menghadapi berbagai kendala, terutama kami di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, merupakan salah satu wilayah yang mencerminkan kompleksitas tersebut, dengan kondisi geografis berupa pulau kecil, transportasi yang terbatas, dan infrastruktur pendidikan yang masih perlu diperkuat. Guru-guru di wilayah ini bekerja dalam kondisi yang menantang, dengan keterbatasan akses terhadap pelatihan profesional dan sumber belajar. Kondisi situasi di Pulau Taliabu dengan jarak kurang lebih 462,17 km dari ibu kota Provinsi Maluku Utara. Daerah ini dikenal sebagai daerah dengan wilayah terpencil atau 3T. Sebagai kepala sekolah, saya merasa terpanggil untuk menjawab kebutuhan peningkatan mutu guru di daerah ini yang kerap terisolasi dan mengalami keterbatasan akses terhadap sumber belajar, pelatihan, dan jejaring akademik. Guru-guru di sana bekerja dengan dedikasi tinggi, namun keterbatasan dari berbagai hal. Adapun tantangan yang kami hadapi ketika ingin mengimplementasikan berbagai program. Yang paling pertama, kami sadar bahwa Taliabu memiliki kontur geografis yang menantang. Perjalanan antar sekolah seringkali harus melewati laut dengan perahu kecil, menghadapi ombak tinggi dengan cuaca yang tidak menentu. Di darat, banyak akses jalan yang becek atau bahkan belum tersentuh pembangunan sama sekali, sehingga transportasi darat menjadi sangat sulit dan banyak akses yang terputus. Ditambah lagi pada musim hujan yang menjadi hambatan dalam menyusun jadwal dan aksi di lapangan. Adapun aksi yang kami lakukan pada program ini untuk membantu mempelopori komunitas-komunitas belajar yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Yang pertama, kami melakukan mapping kebutuhan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepala sekolah bisa membangun kolaborasi dengan beberapa sekolah yang berdekatan jaraknya, agar melakukan kegiatan secara bersamaan. Hal ini akan meminimalisir kebutuhan anggaran, tenaga, dan juga waktu, sehingga kegiatan tetap bisa terlaksana dengan efektif. Yang kedua, kami membangun dukungan untuk pelaksanaan program ini. Dalam mengimplementasikan program kegiatan ini, tentunya kami berharap kepada pemangku kebijakan yang ada di pendidikan, terutama Kepala Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah kami mendapat respon yang sangat positif dan memberikan rekomendasi kepada kami untuk
bisa memberikan support positif kepada komunitas-komunitas belajar yang ada di masing-masing kecamatan. Yang berikutnya, dalam aksi, setelah melakukan pemetaan, kami coba merancang program transfer praktik baik ini untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan sekolah-sekolah daerah terpencil. Program ini memfasilitasi guru untuk belajar dari praktik baik yang sudah terbukti di sekolah-sekolah lainnya. Materi pun kami sesuaikan dengan kebutuhan kurikulum saat ini, sehingga guru-guru tetap dapat mengikuti perkembangan pembelajaran walau di daerah 3T, sehingga praktik baik dapat diadaptasi tanpa kehilangan relevansinya. Yang berikutnya, karena kami sadar bahwa jarak, cuaca, dan akses transportasi menjadi kendala, maka kunjungan kami harus sesuaikan dengan kondisi cuaca dan transportasi, baik menggunakan perahu nelayan untuk menyeberang maupun motor untuk berjalan darat. Strategi ini memastikan bahwa transfer praktik baik terjadi secara nyata. Sebagai pembeda ada diunikkan dalam setiap pembelajaran. Gitu. Kenapa dibikin Bapak Ibu? Tahu tidak Bapak Ibu bahwa dulu di kurikulum KTS PKBK kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum 2013 guru itu memberikan produk dan proses pembelajaran itu merujuk pada satu komponen. Hanya satu juga kita. Semua anak bisa makan. Betul ya? Semua anak kita sama ratakan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Dan produknya juga sama. Karena kalau kita kan guru olahraga Pak, guru teknis, yang pasti di mana visual, teori sama kinestik itu sudah pasti jelas ada. Karena kita sebagai guru olahraga itu sudah menjelaskan, memberikan materi, menjelaskan lalu mempraktikkan. Jadi menurut saya di pagi hari ini Bapak membawa sebuah materi yang ini sangat-sangat penting bagi saya. Makanya saya ucapkan terima kasih banyak atas penyampaian yang paling sempurna untuk di hari ini. Terima kasih. Setelah implementasi, terlihat perubahan nyata semangat guru untuk belajar walau daerah terisolir dan tertinggal. Guru mulai mengadopsi metode pembelajaran aktif, lebih kreatif dalam mendesain pembelajaran, dan mampu menggunakan media pembelajaran sederhana. Juga semangat mereka untuk belajar lebih tinggi. Untuk itu, komunitas belajar antara guru semakin solid, saling berbagi praktik baik, dan muncul inisiatif-inisiatif baru yang lahir dari pengalaman yang nyata di lapangan. Itulah yang terjadi pada hasil ketika kami berbagi praktik baik di komunitas-komunitas belajar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Demikian praktik baik pelopor komunitas yang dapat kami persembahkan kepada kita sekalian. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk komunitas belajar ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.